Oke, selamat malam sahabat-sahabat trader, sahabat-sahabat Infinity. Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, jumpa lagi dengan saya, Andri. Kita ketemu lagi di BBMA, Belajar Bareng Mas Andri. Sesi keempat. Cigu, saya bukan cigu. Saya cuma sharing aja. Jadi belajar bareng Mas Andri sesi keempat. Jadi di sesi pertama kita sudah bahas technical, sesi kedua kita bahas sedikit mindset dan cara buat journaling. Terus di sesi ketiga kita bahas sedikit fundamental. Sesi keempat kali ini saya coba balik ke technical lagi. Kita balik ke dasarnya ya. Jadi saya dari awal mula kenal trading ini, dari dulu sampai sekarang tradingnya pakai cara ini ya, berdasarkan candlestick ya. Basisnya maksudnya berdasarkan candlestick. Jadi buat yang sudah tahu, sudah pernah belajar, harap bersabar, ini ujian, oh bukan. Harap bersabar kalau merasa ini diulang-ulang gitu, karena saya coba sharing buat teman-teman baik dari Infinity atau di luar yang ingin melakukan pendalaman lagi atau yang benar-benar baru. Oke, kita mulai. Yang saya share kali ini sebuah teknik yang saya sebut Londo. Londo breakout strategi. Bukan London ya, Londo. Alias orang asing, orang Eropa. Oke, jadi ini sebenarnya cuma another strategi aja. Nah, tapi strategi ini bukan Lando, tapi Londo. Ini cuma another intraday trading strategi. Jadi strategi trading intraday. Intraday artinya apa? Ya bukan swing trader. Artinya dalam hari itu ya close biasanya. Harian lah. Belanda, betul. Belanda masih jauh, Bu Utami. Oke. Saya mulai dari basicnya dulu. Candlestick. Apa sih candlestick? Nah, jadi candlestick itu sebenarnya dibentuk dari harga open, ada harga close, ada harga high, dan harga low pada satu kisaran waktu. Oke, misalnya yang warna putih ini, dia harga close-nya lebih tinggi daripada harga open-nya. Contoh di baris pertama, harga close-nya 155, harga open-nya 1549. 154. Nah, close-nya lebih tinggi kan daripada open. Nah, itu biasanya warnanya putih. Warna ini kembali preferensi ya, jadi suka-suka, bisa di-set sendiri mau warna merah, mau warna biru, warna hijau, terserah. Nah, demikian pula kebalikannya. Kebalikannya maksudnya apa? Kalau harga close-nya di bawah harga open, nah, biasanya warnanya berbeda. Umumnya dikasih warna hitam, warna merah. Lagi-lagi balik ini preferensi. Jadi komponen penyusun candlestick ada 4. Psikologi harga ya. Ada open, ada close, ada high dan low. Oke. Open dan close membentuk bagian body. Nah, bagian yang tebal ini kita sebut bagian body. Oke, dari candlestick. Bagian yang tebal kita sebut sebagai body dari candlestick. Sorry, ini kopas belum saya edit tadi. Harga high dan low terhadap open dan close itu membentuk bagian shadow. Jadi yang kecil ini. Jadi yang tipis
Oke, kalau yang di atas kita sebutnya shadow high, yang di bawah kita sebutnya shadow low. Sama aja buat yang candle-nya putih atau yang hitam. Nah, yang putih ini biasa kita sebut candle bullish. Yang hitam ini biasa kita sebut candle bearish. Oke, jadi sama. Yang di atas tetap istilahnya shadow high, yang di bawah tetap shadow low. Oke, nah tadi kan definisinya adalah candlestick itu dibentuk dari 4 komponen tadi, open, close, high, dan low pada satu kisaran waktu. Satu kisaran waktu. Maksudnya apa? Nah, kalau kita pergi ke MetaTrader, di MetaTrader itu biasanya ada opsi nih, namanya time frame. Jadi sederhananya, time frame itu adalah waktu jarak antara harga open dengan harga close. Oke. Jadi time frame adalah waktu jarak antara harga open dan harga close. Sebentar saya cek Vian dulu. Vian, udah di-record belum ya? Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi saya ulangi lagi, time frame adalah waktu jarak antara harga open dan harga close. Contohnya, kalau kita pilih H1, artinya apa? Artinya satu candle ini menggambarkan pergerakan harga tiap 1 jam. Atau akan ada candlestick baru setiap 1 jam sekali. Kalau M15 apa? Artinya dalam waktu 15 menit akan ada terbentuk satu candle baru. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini penting juga di candlestick. Biasa kita kenal lagi istilah support dan resistance. Nah, untuk yang klasikal, yang lama banget, klasik lah istilahnya. Klasik, biasanya menentukan level-level support dan resistance itu diambil dari shadow-nya. Contoh di sini, ada shadow low, tarik garis saja, ada shadow low. Nah, shadow low itu memberikan indikasi atau informasi mengenai keberadaan level support. Jadi kira-kira supportnya ditarik dari shadow, oh ini banyak harga tertahan, oke, ini. Nah, demikian pula dengan yang namanya resistance. Resistance itu kebalikannya. Kalau tadi shadow low, sekarang shadow high. Shadow high, atau yang di atas ini ya, yang tipis di atas ini, memberikan informasi mengenai keberadaan level resistance. Jadi biasanya yang paling pojok ini kita tarik garis, oh kira-kira ini level resistannya. Oke, ini juga level resistannya ada yang tertahan. Oke, berarti resistannya teruji. Nah, di candlestick, kalau kita ngomongin candlestick, kita harus familiar juga dengan istilah break dan juga breakout. Nah, ini istilah yang pertama adalah kondisi break high. Break high itu apa? Break high itu adalah suatu kondisi di mana hanya shadow high, hanya shadow-nya aja yang melewati sebuah level tahanan. Nah, kalau ini tahanan atas tadi, kita sebut resisten, tahanan atas. Nah, yang lewat cuma shadow-nya aja, bodinya tidak lewat, shadow-nya aja. Nah, kalau shadow high atau shadow atas yang lewat, ini biasa juga disebut break high. Nah, sementara kebalikannya juga ada istilah break low.
Break low adalah suatu kondisi di mana ya shadow low, di sini ada shadow low yang melewati level tahanan atau support. Bodinya masih di atas level ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan sejauh ini? Oke, paham. Yang lain bisa. Oke, cukup jelas ya. Paham ya? Oke. Berikutnya ada istilah breakout. Tadi ada break, sekarang ada breakout. Breakout support. Nah, tadi ini contoh shadow low sebagai support. Kemudian di breakout oleh satu candle bear. Kenapa disebut breakout? Karena kita lihat kondisinya, body candle-nya yang sudah melewati level tahanan ini. Yang tadi kita prediksi ini adalah support, ternyata di breakout. Nah, jadi kalau close-nya di bawah atau bodinya menembus, kita lihat bodinya aja yang tebal, nembus. Kalau sebelumnya hanya shadow saja, sebelumnya hanya shadow, body masih di atas. Kalau ini sama body-bodinya tembus. Nah, tembus ke bawah ini istilahnya breakout support. Nah, berikutnya ada breakout resistance. Breakout resistance sama dengan support, hanya kebalikannya. Contoh, di sini ada shadow high, kita tarik sebagai resisten, kemudian ada satu candle yang lumayan powernya. Nah, dia bodinya menembus resisten. Oke, jadi ketika body candle-nya melewati level tahanan, dalam hal ini resistance, kita sebutnya ini kondisi breakout. Apa yang di breakout? Resistennya. Breakout resisten. Oke, jadi tadi ada break, ada breakout. Nah, sekarang kita balik lagi ke sesi market di Forex. Sesi market di Forex terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada sesi Asia, ada sesi Eropa, dan sesi Amerika. Itu yang umum sering kita dengar gitu. Nah, itu artinya apa sih? Nah, di sesi Asia artinya adalah pergerakan market di mana negara-negara Asia yang sedang aktif. Support resisten tadi apa maksudnya, Pak? Oke, saya balik dulu ya, ada pertanyaan. Oke. Support. Saya balik lagi. Support itu adalah suatu level di mana harga banyak tertahan, Pak. Support itu biasa level tahanan bawah, gampangnya seperti itu. Nah, contoh ya. Contoh, tadi kan kita bilang shadow low, ini shadow low yang di bawah bisa digunakan sebagai indikasi level support atau memberikan informasi mengenai keberadaan level support. Nah, contoh, kita tarik garis nih dari shadow low ini. Nah, ini. Candle yang ini shadow low-nya kita tarik, oke. Harga tertahan, satu, candle sebelahnya. Kemudian ada lagi mencoba breakout, dia hanya break low, jadi dia gagal menembus. Oke, ini nahan lagi, dua. Oke, artinya ini oke lah kita tarik garis, kita jadiin ini level support. Ini juga sama, kita tarik garis, kita lihat dua candle sebelahnya juga tertahan gitu, tertahan di sebelahnya, itu kita sebut garis support. Tahanan yang ada di bawah. Berikutnya juga sama, ini kita tarik shadow-nya, oke, sebelahnya coba nembus gagal, sama, semua sama. Yang tembus cuma shadow-nya aja, bukan bodinya.
Oke, kalau resisten kebalikannya Pak. Kalau support tadi tahanan bawah, kalau resisten itu tahanan atas. Oke, tahanan atas. Dalam kasus kali ini kita pakai shadow high untuk menginformasikan tahanan atasnya. Contoh di sini, candle yang ini kita tarik aja shadow high-nya. Oke, harga tertahan. Resistennya lagi dites. Berarti oke, bisa kita pakai. Sama, yang di bawah juga oke. Kita misalnya tarik garis ini, oke, belum ada yang ngetes, udah remove aja dulu, buang dulu. Kemudian kita lihat kira-kira ini bagus nggak? Oke, kita tarik. Oh, ternyata ada harga tertahan di sini. Oke, berarti ini resisten. Berarti shadow high ini bisa kita asumsikan dia punya level tahanan atas atau resisten. Oke, bisa dipahami Pak Hendra? Jadi shadow support itu tahanan bawah, resisten tahanan atas. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, trading sendiri terbagi, forex ya, kita ngomong forex, terbagi jadi 3 sesi. 3 sesi market, di mana market sesi Asia, banyak bank-bank negara Asia atau belahan dunia yang di sisi Asia lagi aktif-aktifnya, ada juga yang di Eropa, ada juga yang di Amerika. Ingat ya, di sini GMT. Kalau di Jakarta atau WIB itu GMT plus 7, kalau nggak salah. Nah, jadi kita lihat dari jam 11 plus 7, oke, berarti dari jam 6 pagi, sesi Asia, itu baru dimulai. Nah, sedang sesi Eropa sendiri, atau Londo, yang saya sebut Londo tadi, 7 tambah 7, 14. Oh, berarti jam 2 WIB dia baru mulai. Berarti jam 2 di Indonesia, di Jakarta, WIB, itu sesi Eropa baru dimulai. Jadi ada mata uang Eropa, seperti euro, seperti pound sterling. Nah, itu akan kelihatan pergerakannya di jam itu. Nah, kemudian yang sesi berikutnya, sesi malam, oke, sekitar jam 7 malam, itu kita mulai sesi Amerika, US. Nah, ini ada data yang dikumpulkan berdasarkan sesi tadi gitu. Kita lihat di sesi Asia, oke, rata-rata pergerakannya kurang terlalu ini ya, masih ya segitu-gitu aja gitu. Nah, ketika mulai di sesi Londo, di sesi Eropa, oke, dia naik. Artinya apa? Pergerakannya mulai besar-besar gitu. Jadi candle hourly atau candle H1-nya, ini mata uangnya, ini candle H1-nya, oke, rata-rata ketika mulai, bahkan sebelumnya beberapa saat sebelumnya, dan ketika dimulai itu biasanya pergerakannya mulai naik, mulai gede-gede candle-nya. Nah, ini artinya apa? Nah, ini mengindikasikan volatilitas atau banyaknya uang yang beredar di pasar itu untuk menggerakkan market. Oke, nah sekarang kita langsung ke sajian utamanya. Londo Breakout Strategi. Sebenarnya kalau mau di googling nggak ada ya Londo, adanya London Breakout Strategi. Nah, jadi cara tradingnya gimana sih? Oke, cara tradingnya adalah kita spot atau kita mencari level support dan resisten pada sesi Asia pada saat hari dimulai gitu. Oke, kita lihat. Ini udah tahu ya, ini tampilan dari MetaTrader 4. Nah, di sini ada separator buat harian. Jadi satu separator ini adalah menggambarkan pergerakan candle dalam satu hari, dan ini candlenya hourly atau satu candle ini terbentuk selama 1 jam. Jadi 1 jam terbentuk satu candle. 1 jam berikutnya terbentuk satu candle lagi. 1 jam berikutnya terbentuk satu candle lagi. Oke.
Jadi caranya gimana si Londo breakout strategi ini? Oke. Pertama adalah kita cari shadow high. Kita lihat aja tertinggi sampai kira-kira jam 1 jam 2 lah. Kan tadi kalau kita lihat data kan jam 12 GMT kan berarti jam sorry dari sini tadi ya. Dari sini sesi Eropa, di sini yang tadi sesi US. Nah, di sesi Eropa jam 2 dia pergerakannya mulai tinggi, tapi di jam 6 atau jam 1 dia juga kadang-kadang sudah mengindikasikan pergerakan gitu. Jadi kalau kita lihat dari data, oke, dari jam 1 ini pergerakannya udah mulai kelihatan sebenarnya, jam 1 dan jam 2. Oke, kita balik ke chart. Oke, sekali lagi webinar ini disponsori Forex for You, jadi ini chartnya Forex for You ya. Nah, untuk informasi, chart Forex for You itu startnya mulai dari jam 5 WIB. Jadi kalau mau hitung biar nggak salah, kita lihat dari jam 5. Oke, jam 5 terbentuk satu candle. Jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, dan jam 2. Oke. Antara jam 1 jam 2 ini ya sebelumnya kita tarik lah. Kita cari supportnya mana, resistennya mana. Oke. Sampai sini jelas. Nah, sesuai judulnya, Londo Breakout Strategi. Ada breakout-nya. Artinya apa? Kita masuk kita nunggu breakout terjadi, baru kemudian kita memutuskan akan masuk apa tidak. Gitu. Kita cari dulu breakout-nya. Contoh, kebetulan ini ada nih, oh ini ada breakout. Oke, kita boleh langsung entry, boleh kita nunggu retrace. Pilihan ya, tapi kalau nunggu retrace biasa nggak dapat nih kasusnya. Langsung entry, dapat. Itu pilihan. Oke, hari berikutnya sama lagi. Oke. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Nah, jam 1 udah tanda-tanda nih. Oke, jam 1 juga sudah ada breakout. Tiap hari, Pak. Ini tiap hari, Pak. Ini tiap hari. Hari apa aja yang sering Londo breakout? Sebenarnya kalau ngomongin hari apa, kita nggak ada yang tahu ya hari apa. Ini kan cuma pendekatan, jadi kita tungguin apakah terjadi breakout apa enggak di tiap harinya, gampangnya gitu. Kadang-kadang kan nggak breakout, sideways dia gitu. Tapi ya kita tunggu. Oke, ini tadi jam 1 ya. Berarti ngincer satu candle doang setelah jam 2 siang ya jika ada BO. Oke, saya biasa bukan. Jadi gini, Londo breakout ini, kalau kita balik ke sini. Oke. Sebenarnya kita standby bisa dari mulai jam 6 atau jam 7 GMT. Atau artinya jam 1 atau jam 2. Jam 1, jam 2 ini biasa tanda-tanda candle-nya udah mulai besar gitu. Ini spesifik ke GBP USD ya yang merah ini ya. Yang lainnya juga sebenarnya sama sih. Pergerakannya udah mulai kelihatan gitu. Powernya mulai kelihatan. Artinya kalau ada breakout pun sebenarnya udah mulai kelihatan di jam 1 atau jam 2. Ya kadang-kadang setelahnya. Kalau nggak terjadi breakout ya tungguin aja kapan breakout terjadi. Oke, contoh ini tadi jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Nah kan jam 1 udah mulai gede nih. Oke. Kita boleh masuk? Boleh. Saya nggak bisa bilang ini candle ke-6 apa ke-8, karena gini, sekali lagi ini balik ke broker. Kalau di sini kan Forex for You, kebetulan mulainya jam 5. Kalau broker lain ada yang mulai jam 4. Nah, candle-nya kan bisa beda tuh. Jadi hitungnya mending dari jam 1 siang sampai jam 2 siang gitu. Kita lihat candle jam 1, jam 2, lihat apa yang terjadi. Jam 1, jam 2 itu sebenarnya indikasi, tanda-tanda aja. Belum tentu juga breakout di jam segitu. Bisa jadi breakout-nya di jam 3 atau jam 4 gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi ini jam 1 siang, kita balik lagi, breakout. Oke, kita boleh sell. Boleh juga nunggu retrace baru sell.
Ya, habis itu TP nanti coba-coba sendiri ya, kira-kira berapa banyak TP-nya yang paling sering kena gitu. Nanti di sesi US dia beda, dia bisa gerakannya bisa beda. Oke, balik lagi di hari kemarin. Nah, hari kemarin juga sama, kita tarik garis, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, jam 1. Nah, jam 1 belum kelihatan. Jam 2 belum kelihatan. Jam 3, jam 4, jam 5 belum ada breakout. Jadi ya kita tarik aja. Tertinggi sama terendah. Ternyata jam 6 ada breakout. Oke, kita bisa follow. Ya kurang lebih gitu, bisa dipahami ya. Bisa, oke. Nah, strateginya bikin simple gitu, dibikin simple aja. Yang penting breakout masuk, pasang TP, pasang SL, dan ini bisa dilatih. Ini bisa dilatih. Jadi ada salah satu teman kita, indinya banyak di Inet ya, indinya banyak di Inet. Indikator memang banyak di internet, cuma yang membedakan eksekutornya. Jadi kadang orangnya sabar apa enggak, gitu. Orangnya disiplin apa enggak, nah, itu yang membedakan. Nah, saya cerita dikit, jadi sebenarnya beberapa minggu belakangan ini ada salah satu kawan kita, Infinitian ya, kawan kita yang sudah pakai strategi ini. Nah, dia tiap hari juga diskusi sama saya, kadang kita masuk bareng, oh ini udah breakout, aku masuk, ya sama masuk. Nah, kira-kira antisipasi false breakout apa stop loss, Mas? Antisipasi false breakout-nya stop loss ya. Nah, jadi saya lihat kawan kita ini orangnya disiplin, sering banget bantuin kita gitu. Ada yang tahu orangnya siapa? Tebak dong. Oke, siapa? Siapa Bang? Oh, betul. Oke, ya. Jadi Vian. Vian itu betul. Nah, Vian adalah salah satu salah satu tim Infinity yang konsisten tradingnya pakai ini gitu. Kalau sesi sorry. Nah, halo Viana, ada orangnya tuh. Nah, Vian ini saya cerita dikit soal Vian ya, nggak apa-apa ya, cerita dikit ya. Nanti baru saya jawab pertanyaannya. Jadi Vian ini salah satu Infinitian yang luar biasa lah buat saya. Kenapa? Orangnya gigih. Jadi kan yang chat saya banyak, saya balasnya juga kadang 1 hari setelahnya gitu. Tapi dia tiap hari konsisten gitu, konsisten nanya. Akhirnya ya oke, trading bareng. Dia punya cara tradingnya sendiri, tapi saya tahu ini sebenarnya Londo breakout ini gitu. Cuma dia punya gayanya sendiri, kurang lebih mirip. Dan ya itu gigi. Jadi kadang kalau kayak saya ke Surabaya gitu ya, sama Pak Edi, dia jauh-jauh datang gitu, hanya buat belajar, nanya gitu. Ya saya senang sih, senang banget gitu. Ada yang nanya gitu, oke kita coba bantu sebisa kita gitu. Karena waktu terbatas gitu. Kadang bahkan sampai ke Jakarta gitu, cuma buat nanya-nanya gitu, buat belajar lagi. Nah sampai satu titik ya kayaknya Vian sudah nyaman dengan strategi ini ya, dia udah nerapin ya udah. Nah saya juga sudah minta izin ke Vian ya tadi ya, saya juga minta izin Vian. Minta izin, aku memang mau share strategi ini buat teman-teman. Terus aku juga minta izin, boleh share resultnya ya gitu, hasilnya gitu. Nah, sudah minta izin ya, oke. Ini hasil tradingnya dengan strategi ini nanti bisa dilihat pair apa aja, ya intip-intip lah. Ini punya Vian ya. Oke, nah lihat ya. Strateginya pakai strategi yang tadi dijelasin. Sesimpel itu, sesederhana itu gitu. Cuma tolong diperhatikan, lihat
konsisten TP-nya berapa gitu, SL berapa, pair-nya apa aja. Nah, karena orangnya rajin, semua pair dia cobain. Jadi gitu. Meskipun saya bilang, oh ini kan sesinya sesi Eropa, biasanya pair-pair yang ada Eropanya, tapi enggak. Vian ini memang anaknya pantang itu ya, penuh semangat gitu, pantang menyerah, semua pair dia cobain. Gitu. Jadi buat yang tadi nanya di pair apa aja, oke, strateginya sudah ada, silakan riset sendiri. Kalau dari saya tahunya ini apa pair-pair Eropa, cuma kalau ternyata bisa diaplikasikan di pair-pair lain ya silahkan gitu. Nah ini hasil tradingnya Vian, ada yang kena SL, tadi pertanyaan siapa? Ya, bagaimana cara jaga force breakout? Nah ini kena SL ya udah kena SL aja ikhlas gitu. Tapi masih lebih banyak TP-nya gitu. Masih lebih banyak take profit-nya. Oke, saya balik lagi jawab pertanyaan. Ini khusus GBP atau pair yang tadi saya udah jawab ya. Mau GBP atau pair lain yang ada, buktinya Vian tadi Vian riset sendiri gitu. Silakan temukan aja. Biasanya Om Andri kalau saya tradingnya cuma dua sih, EU sama GU gitu. Mostly ya, mostly kebanyakan. Oke, Pak Karsa, kalau sesi Asia sudah tren boleh masuk? Enggak, namanya juga Londo breakout. Jadi nunggu sesi Londo itu mulai baru kita tunggu breakout-nya gitu. Jadi kalau ada Asia biasanya saya nggak masuk. Pak, setelah breakout kita pasang OP-nya di start candle sesudahnya ya dan menentukan SL dan TP-nya. Oke, ini balik lagi silakan riset sendiri. Kalau yang Vian pakai begitu breakout dia masuk. Tapi saya juga kadang pakai ketika breakout saya nunggu retrace. Retrace itu contohnya yang ini. Oke, ini breakout, retrace saya nunggu dia balik lagi ke support ini, baru saya sell. Oke. Dan cara menentukan TP dan SL ini balik lagi. Kalau kayak sorry ya saya sharing lagi strategi Vian tadi udah minta izin. Kalau kayak Vian konsisten, TP-nya 10, SL 25. Konsisten dia. Pokoknya nggak aneh-aneh, tunggu breakout, masuk, pasang TP, pasang SL, konsisten dia tinggal gitu. Risk reward berapa ya itu silakan coba-coba nyamannya berapa. Kalau saya kan biasa oke, geser SL gitu. Kalau kayak kemarin misalnya geser SL oke, bisa dapat jauh. Bisa dapat jauh. Cuma kadang juga saya sudah geser SL, dia balik ya dapatnya dikit gitu. Betul, style tergantung profil resiko masing-masing individu. Pakai pending order terserah. Kalau saya sih lebih baik nunggu. Kadang pending order tuh kayak gini. Kadang cuma mana contohnya yang dia cuma ngebreak doang, tapi ternyata nggak break out gitu. Ada resiko juga. Tapi kalau cocok pakai itu ya silakan. Nah hari ini contohnya betul nih hari ini nih. Hari ini dia cuma ngebreak doang gitu, nggak break out. Tuh Vian jawab mau kan, yang pakai strateginya tahu nih hari ini terjadi. Gitu. Pernah coba di gold? Saya nggak pernah nyoba di gold. Oke, kurang lebih itu aja. Ada batasan range-nya nggak, Bang? Batasan range sebenarnya nggak ada. Pokoknya strateginya dibuat simpel aja. Jadi kita lihat sesaat sebelum sesi Londo, sesi Eropa mulai, tarik aja support resisten, kita tunggu breakout. Gitu. Kalau Pak Fian, iya konsisten di situ. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Betul. Pak Fian konsisten. Nah, teman-teman kalau punya strategi lain, nyoba-nyoba, silahkan gitu ya. Ini
sharing. Nah, kalau ada yang punya strategi lain lagi dan boleh di-share, boleh infokan ke saya, kita share juga buat semua gitu. Jadi saling sharing lah. Kalau posisi tadi sell, ya posisi tadi sell. Oke, hari ini misalnya breakout sell, udah TP duluan baru dia balik gitu. Enggak. Jika terjadi break saja, apakah OP juga? Tidak. OP-nya hanya jika terjadi breakout. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya siapin 1 menit, setelah itu kita ke acara puncak, giveaway. Cukup ya? Bisa, dikombinasi juga bisa. Oke, sekarang kita ke acara puncak. Sebentar ya. Oke. Oke, kita coba acak dulu hurufnya. Semoga beruntung. Powerful banget rule-nya. Sebenarnya semua cara trading itu powerful kalau kita tahu makainya gitu. Kan balik lagi, aku pernah bahas di grup sih, strategi adalah strategi apa? Strategi itu adalah kita tahu where to use and kita tahu how. Oke, kita tahu kita tahu where, di mana pakainya, kita tahu how-nya juga gitu. Nah, jadi kalau punya satu strategi, satu trading, ya silakan di reset, diulang-ulang, dicoba konsisten aja dengan rule-nya. Orang umum, rekamannya aku nggak tahu di share di grup Trader Infinity nggak? Mestinya bisa sih, silakan aja. Bisa minta ke Vian atau minta ke saya nanti. Oke, kita acak huruf E lagi nih. Oke, E ada Pak Edi Erianto dan Pak Edi Hairunas. Oh, ada yang pernah dapat nih dua-duanya? Oh, belum ya. Oke, kita coba. Acak angka 1 sampai 2 ya berarti ya. Wah, Pak Edi Arianto, selamat. Selamat buat Pak Edi Arianto, pemenang pertama ya. Jadi kita ada 2 giveaway, $50 sponsor by Forex for You. Nanti silakan kontak Pak Vian atau kontak Mbak Dian dari Forex for You, ada di grup Trader Indonesia. Acak huruf E kok sering banget daripada huruf lain. Oh, ganti nama aja berarti pakai E ya. Oke, yang kedua. Kita acak huruf lagi. G. Coba cari. Ada yang namanya G. Nggak ada.
Oke, kita acak lagi. Oh, oke, ada Umar Habibillah. Pak Umar, halo, sudah pernah dapat sebelumnya? Hanya ada satu orang yang depannya U ya, belum pernah. Oke, selamat buat Pak Umar Habibillah, dapatkan giveaway dari Forex for You. Nanti silakan bisa kontak ke Vian atau kontak saya, atau kontak ke Mbak Dian, langsung ada di grup. Oke, selamat kepada dua pemenang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga materinya bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan bisa ke saya atau langsung sama orangnya, sama Pak Fian. Atau ya silakan dipraktekkan sendirilah. Saya sudah share. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga buat Forex for You, buat sponsornya giveaway. Minta di-share rekaman, oke, nanti kita share. Sampai ketemu di BBMA sesi berikutnya.